Halo semuanya, kembali kita bertemu dalam pembahasan di YouTube yang khusus membahas hukum praktis. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai ketenagakerjaan. Ya, jadi hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Ya. Hukum ketenagakerjaan menjadi begitu penting karena memang sektor ini atau bidang ini adalah sangat sentral di dalam masyarakat Indonesia karena sebagian besar masyarakat kita itu memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara bekerja, saudara. Jadi baik bekerja sebagai pekerja dan juga berkegiatan usaha sebagai pengusaha. Ya, baik sebagai pengusaha atau sebagai pekerja, semua diatur di dalam hukum ketenagakerjaan. Ya, sumber hukum ketenagakerjaan yang paling penting adalah Undang-Undang Tenaga Kerjaan, ya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Lalu pada tahun 2020 dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, di dalam bab 4 khusus klaster ketenagakerjaan juga di situ diatur mengenai ketenagakerjaan. Ya, baik mengenai perjanjian kerja, mengenai perhitungan pesangon, mengenai jam kerja, semua diatur di situ. Jadi ada juga yang dihapus, saudara ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini memperbaiki atau memperbaharui apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi secara normatif Undang-Undang Ketenagakerjaan tetap berlaku, saudara ya, tetap berlaku sejauh Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur, tidak memperbaharui. Ya, jadi apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan tetap berlaku di dalam ketenagakerjaan. Ya. Kemudian dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini diamanatkan agar pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan (PP)-nya. Kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan PP nomor 35 tahun 2021 yang mengatur implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya. Jadi sudah lengkap dan sudah bisa dijalankan. Nah, saudara sekalian, kita mengerti bahwa yang disebut dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Ya. Jadi yang disebut dengan hubungan kerja ialah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Jadi dalam satu kegiatan usaha, baik itu perusahaan, baik itu toko, baik itu usaha-usaha sosial, semuanya ada kegiatan yang bersifat ekonomis atau kegiatan usaha yang mengatur hubungan antara mereka yang bekerja di dalam usaha tersebut dengan mereka yang memiliki usaha tersebut. Ya. Nah, semuanya diatur secara detail di dalam perjanjian kerja. Jadi kita perlu memahami hal ini. Ya, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diatur yang disebut dengan pengusaha itu ada 4 perorangan. Ya, jadi bisa jadi yang disebut dengan pengusaha adalah seseorang yang memiliki usaha, misalnya punya toko, ya, punya kegiatan UMKM, kegiatan perseorangan, di mana di dalam kegiatan bisnis tersebut yang perseorangan ada pekerja-pekerja yang bekerja di sana, ya. Jadi usaha perseorangan pun harus diatur perjanjian kerja antara pemilik dari usaha perseorangan tersebut dengan pekerja yang bekerja di situ. Ya, tetap diatur sebagai hubungan kerja yang harus dipatuhi, harus mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tadi, dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu yang disebut dengan pengusaha apa lagi? Persekutuan, ya. Persekutuan itu bisa berbadan hukum, bisa tidak berbadan hukum, ya. Persekutuan perdata, ya. Persekutuan itu tetap satu persekutuan yang di dalamnya ada kegiatan usaha, saudara. Ya, misalnya kita ambil contoh kantor pengacara, kantor notaris, ya, atau kantor akuntan publik. Itu semua persekutuan perdata. Artinya satu persekutuan
yang di dalamnya ada pemilik, ada pengusahanya yang memiliki persekutuan tersebut, dan juga ada mereka yang bekerja di sana. Nah, di dalam kegiatan usaha semacam ini pun, walaupun bentuknya persekutuan bukan perusahaan, harus antara pekerja dengan pemilik tersebut diatur berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut tetap tunduk kepada undang-undang tenaga kerjaan. Ya, jadi ada perseorangan, ada persekutuan, dan juga ada badan usaha. Ya, badan usaha ini bisa berbentuk badan hukum, ya, seperti PT atau perseroan terbatas, yang sebagian besar usaha-usaha di Indonesia itu memang berbentuk badan usaha. Ya, kita tahu badan usaha itu di dalamnya ada 3 organ. Ya, pertama ada yang disebut dengan direktur, yaitu yang menjalankan perusahaan. Ada yang disebut komisaris, yang mengawasi kinerja direktur. Dan ada yang disebut dengan pemegang saham. Pemegang saham adalah pemilik dari PT tersebut atau dari badan usaha tersebut. Mereka ini tunduk kepada undang-undang PT, undang-undang perusahaan terbatas, tetapi juga mereka di dalam mempekerjakan karyawannya, ya, di dalam mengatur pekerjaan, gaji, lalu lembur, segala macam. Mereka tidak bisa sembarangan mengatur hanya berdasarkan kesepakatan dengan pekerja. Mereka harus tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan. Ya, jadi ada perseorangan, ada persekutuan, ada badan usaha, dan ada juga yang namanya usaha-usaha sosial. Ya, usaha-usaha sosial itu tidak harus konteksnya bisnis, ya saudara. Tetapi ada pekerja-pekerja yang memang bekerja di sana. Ya, ada yang bekerja di sana. Nah, kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, khususnya PP 35, untuk usaha-usaha sosial pun harus diatur hubungan kerja antara pengurus di dalam usaha sosial tersebut, ya, dengan pekerjanya berdasarkan perjanjian kerja. Jadi usaha sosial pun harus mereka yang bekerja di situ memiliki perjanjian kerja. Ya, misalnya kalau di Kristen ada yang namanya pelayanan, ministry, ada gereja, ada lembaga-lembaga sosial lainnya yang di dalamnya ada orang-orang yang bekerja yang harus diatur dengan perjanjian kerja. Ya, jadi perjanjian kerja ini adalah satu dokumen penting, jantungnya dari hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Jadi diatur di situ semua. Ya, paling sedikit di dalam perjanjian kerja itu diatur sifat dari perjanjian kerja itu sendiri, ada jangka waktu atau tidak. Ya, kalau jangka waktu disebutkan, perjanjian kerja ini dengan jangka waktu mulai sekian sampai sekian. Lalu pekerjaannya apa? Ya, lalu penempatannya di mana? Ya, tempat pekerja tersebut bekerja itu di mana? Yang paling penting juga ada jumlah gaji imbalan. Ya, diatur hak-hak dan kewajiban mereka apa? Hak cuti mereka seperti apa? Ya, kewajiban mereka seperti apa? Semua diatur secara detail. Oleh sebab itu, pekerja yang baru pertama kali kerja, baik itu di perusahaan, ya, di badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum, baik itu di persekutuan, kantor-kantor pengacara, kantor notaris, kantor akuntan, baik itu di UMKM, usaha kecil yang dimiliki perorangan, baik itu di usaha-usaha sosial, pertama kali harus mempunyai perjanjian kerja yang kita pahami betul, ya. Karena dengan memahami perjanjian kerja, maka minimal, ya, potensi konflik akan dihindari. Artinya setelah kita baca, kita mengerti, lalu kita tanda tangan ini. Pengusaha pun akan tanda tangan, ya. Jadi pengusaha juga akan tanda tangan menandakan bahwa perjanjian kerja ini berlaku sebagai undang-undang di antara mereka berdua. Ya, antara pekerja dengan pengusaha, dan tunduk kepada perjanjian kerja tersebut. Gitu ya. Jadi bisa saja yang mewakili perusahaan itu bukan direkturnya, bukan pemiliknya, tetapi orang yang ditunjuk oleh pengusaha tersebut. Entah itu HRD manajernya, entah itu GM-nya, entah itu legal manajernya, pokoknya ex officially
mewakili perusahaan untuk tanda tangan perjanjian kerja, ya. Jadi kalau bisa setiap halaman di paraf. Jadi sama-sama setiap halaman itu kita mengerti, pengusaha juga mengerti, ya, setelah kita diterangkan. Maka perjanjian kerja tersebut menjadi acuan untuk berjalannya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan di mana kita bekerja. Ya, jadi penting sekali kita memahami ini. Lalu di dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan, tadi saya katakan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha itu berdasarkan perjanjian kerja. Ya, perjanjian kerja itu paling sedikit berisi tadi saya sudah katakan pekerjaannya, upahnya atau imbalannya, lalu perintah kerjanya apa, ya. Nah, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik kalau saya maksudkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu maksudnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, juga termasuk PP 35 tahun 2021. Ya, jadi saya membuat terminologi Undang-Undang Ketenagakerjaan, maksudnya diatur di dalam 3 aturan tersebut, ya, 3 ketentuan tersebut. Di dalam ketentuan tersebut itu perjanjian kerja diatur ada 2 macam, ya. Ada yang disebut dengan PKWT, ada yang disebut dengan PKWTT. Apa itu? Ya, PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi disingkat PKWT. PKWTT apa itu? Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Disingkat dengan PKWTT. Kita akan bahas sekarang tentang PKWT. Nanti untuk pembahasan selanjutnya kita juga akan bahas tentang serikat pekerja, tentang peraturan perusahaan dan PKB, apa bedanya gitu. Nanti kita bahas semuanya sampai kepada perselisihan perburuhan, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 juga kita bahas. Ya, jadi apa yang disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu, ya. Kita lebih banyak membahas ini, ya, karena memang hampir sebagian besar perusahaan itu membuat perjanjian kerja waktu tertentu dengan para pekerjanya, ya. Prosentasenya bisa sangat jauh antara karyawan yang bekerja dengan waktu tertentu dengan karyawan yang bekerja dengan tidak waktu tertentu. Artinya tidak ada batas waktu, ya, bersifat tetap. Kita menggunakan istilah karyawan kontrak dan karyawan tetap. Padahal istilah kontrak itu sendiri sebenarnya maksudnya perjanjian, ya. Jadi cuman secara umum orang bilang karyawan kontrak itu artinya karyawan dengan jangka waktu tertentu. Padahal kontrak PKWTT pun, perjanjian kerja waktu tidak tertentu pun, itu namanya kontrak juga, ya. Jadi kadang orang mengistilahkan kontrak dengan karyawan tetap. Yang lebih tepat adalah perjanjian kerja waktu tertentu dengan pekerjaan kerja dengan waktu tidak tertentu. Apa yang disebut dengan PKWTT? PKWT itu satu perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan 2 hal. Pertama, perjanjian kerja tersebut mempunyai jangka waktu, ya, jangka waktu. Jadi di dalam perjanjian kerja tersebut disebut bahwa kita mulai bekerja dari tanggal sekian dan akan berakhir pada tanggal sekian. Gitu, ya. Jadi ada jangka waktunya, ya. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama itu diatur jangka waktu PKWT itu hanya boleh untuk perjanjian kerja jangka waktu pertama kali itu paling lama 2 tahun, gitu, ya. Terus perpanjangan hanya 1 kali, paling lama 1 tahun. Jadi 2-1. Lalu setelah itu dilakukan pembaharuan, bukan perpanjangan tapi pembaharuan. Pembaharuan paling lama 2 tahun. Jadi 1 bulan mereka dijedah tidak bekerja, kemudian karyawan tersebut karena perusahaan masih membutuhkan, maka dilakukan pembaharuan perjanjian kerja, ya, tambah 2 tahun. Jadi total 5 tahun. Tetapi sejak berlaku Undang-Undang Cipta Kerja, maka itu dihapus, ya, diperbaharui menjadi PKWT boleh memiliki jangka waktu total tahap pertama dengan perpanjangannya paling lama 5 tahun, ya. Jadi paling lama 5 tahun. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, jadi total
Bisa dibikin 2 tahun dulu, bisa dibikin 3 tahun, bisa dibikin 1 tahun, tetapi total kontrak pertama atau perjanjian kerja pertama, jangka waktu pertama sampai perpanjangan, totalnya itu paling lama, paling banyak itu hanya 5 tahun. Ya, itu harus dipahami. Dan PKWT itu hanya perjanjian kerja yang mengatur untuk pekerjaan tertentu, saudara ya. Pekerjaan tertentu yang selesainya bisa diukur, saudara. Ya, misalnya ini selesai paling lama sebenarnya 3 tahun ya. Artinya, oh ini cuma 2 tahun, 3 tahun. Tetapi kalau pekerjaan tersebut 3 tahun belum selesai bisa diperpanjang. Ya, tambah 2 tahun. Ya, jadi artinya pekerjaan yang memang selesainya dalam jangka waktu tertentu. Ya, misalnya proyek-proyek tertentu ya, atau juga PKWT itu tidak boleh diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, saudara ya. Jadi harus pekerjaan yang sifatnya sementara. Secara khusus undang-undang mengatur demikian, ya. Jadi PKWT itu adalah perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan jangka waktu dan sebagaimana dimaksud, paling tidak 3 hal yang mesti diperhatikan. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tadi saya sudah katakan sekitar 3 tahun. Kalau belum selesai, oke, tambah 2 tahun. Jadi makanya total PKWT itu paling lama 5 tahun. Pekerjaan yang bersifat musiman, ya. Jadi tidak bersifat tetap. Misalnya kali ini mengerjakan ini, produk ini, ya. Terus nanti yang lain. Oleh sebab itu, pekerjaan PKWT itu hanya mengatur hubungan kerja yang berkaitan dengan produk baru, ya. Lalu ada kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Ya, jadi produk-produk baru yang akan dites secara pasar itu boleh menggunakan tenaga kerja berdasarkan PKWT. Ya. Nah, saudara sekalian, PKWT ini juga satu perjanjian kerja yang tidak boleh mengatur masa percobaan. Ya, seringkali banyak pengusaha itu di dalam ketidaktahuannya bisa juga atau memang kesengajaan PKWT itu ada masa percobaan 3 bulan, kadang 6 bulan, ya, kadang masa percobaan 1 tahun, saudara. Ya, masa percobaan tidak boleh lebih dari 3 bulan dan itu tidak boleh digunakan untuk perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, jadi di dalam perjanjian kerja waktu tertentu itu tidak boleh ada yang disebut dengan masa percobaan. Ya, jadi langsung disebut mulai bekerja tanggal berapa, berakhir tanggal berapa. Ya, lalu perjanjian kerja ini berakhir ya sesuai dengan jangka waktunya. Ya, sesuai dengan jangka waktunya ketika PKWT tersebut berakhir. Misalnya untuk 2 tahun, 3 tahun. Misalnya untuk perjanjian kerja jangka waktu pertama 2 tahun. Setelah 2 tahun selesai, maka pengusaha atau perusahaan berhak untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja tersebut. Ya, jadi itu haknya mereka. Ya, jadi ketika jangka waktu berakhir, sekali lagi itu hak perusahaan untuk melanjutkan dengan perpanjangan PKWT atau menghentikan, ya, mengakhiri. Jadi kita harus pahami betul ini. Ya, sehingga ketika jangka waktu sebelum berakhir, biasanya bisa 14 hari, bisa 1 bulan sebelumnya, itu pengusaha atau perusahaan akan mengevaluasi kinerja kita, ya, kedisiplinan kita, daya tahan kerja kita, semua dievaluasi, ya. Dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi feedback untuk mereka apakah pekerja tersebut perlu diperpanjang atau tidak. Makanya penting sekali, saudara ya. Jadi itu akan dilihat perform mereka, karena kan di dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan juga diatur kalau pekerja melanggar peraturan perusahaan, ya ada sanksi-sanksi. Makanya diatur di dalam perjanjian kerja juga mengenai peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, gitu ya. Lalu dijelaskan di dalam peraturan perusahaan dan juga dalam perjanjian kerja, peringatan 1 kalau pekerja melakukan kesalahan atau pelanggaran ini disebut. Misalnya terlambat datang selama 3 hari, diberikan peringatan 1.
Gitu ya. Nah, kalau dalam jangka waktu 6 bulan tidak ada perubahan, maka diberikan peringatan kedua. Ternyata sudah dikasih peringatan satu, dia cuma benernya hanya 2 minggu atau hanya 1 bulan. Bulan depannya dia kembali telat, dikasih lagi peringatan kedua. Ya. Terus begitu. Dia cuma berubahnya hanya 3 bulan, 4 bulan. Bulan kelima dia melakukan kesalahan yang sama, dikasih peringatan ketiga atau peringatan terakhir. Ya. Itu diperbolehkan. Atau misalnya langsung peringatan ketiga untuk hal-hal yang memang peringatan kesalahan berat yang dilakukan. Misalnya melakukan tindakan kriminal di perusahaan, itu bisa langsung peringatan ketiga atau peringatan terakhir. Ya, bahkan bisa langsung di PHK, Saudara. Ya. Dan PHK semacam itu kalau kita melihat PP nomor 35 tanpa pesangon. Nah, ini sudah diatur sekarang demikian. Ya, nanti kita juga bahas itu mengenai pesangon setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Itu ada aturan-aturan yang harus para pekerja perhatikan, ya, dan juga pengusaha perhatikan. Jadi PKWT itu jelas sekali, saudara ya. Lalu bagaimana hak pekerja jikalau sebelum perjanjian kerja jangka waktu berakhir, tetapi sudah diberhentikan oleh pengusaha? Ya, nah sekarang Undang-Undang Cipta Kerja melindungi hak kepentingan dari para pekerja, ya, diatur secara jelas, khusus mengenai kompensasi. Jadi pekerja yang PKWT, ketika dia baru 2 bulan kerja, kemudian karena entah mungkin perusahaan kurang puas dengan cara kerjanya, atau mungkin lambat di dalam belajarnya, mengerjakan produk salah-salah terus sehingga merugikan perusahaan. Kemudian baru 2 bulan kerja atau 3 bulan kerja diberhentikan. Padahal perjanjian kerja waktu tertentu misalnya untuk 2 tahun pertamanya. Dia sudah 3 bulan kerja. Maka ketika 3 bulan kerja dia diakhiri kontraknya, perusahaan wajib memberikan kompensasi. Ya, rasionya bagaimana? Upah sebulan dibagi 12 dikali 3. Itu rasionya. Jadi pekerja yang minimal sudah bekerja 1 bulan, baru 1 bulan kerja, mau masuk bulan kedua, perusahaan memberhentikan. Padahal kontraknya 2 tahun atau 3 tahun di jangka waktu pertama. 1 bulan pun sudah dapat. Rasionya bagaimana? Gaji 1 bulan dibagi 12 dikali 1. Ya. Jadi ada rasionya semua. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur perlindungan kompensasi bagi pekerja waktu tertentu, ya, sehingga pengusaha bertanggung jawab ketika perjanjian kerja waktu tertentu belum berakhir, tetapi harus diberhentikan. Ada sanksi di mana pengusaha atau perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan PKWT tadi, ya. Kalau dia sudah 12 bulan berturut-turut, ya tentunya itu 1 bulan gaji, ya. Jadi jelas sekali PKWT ini satu perjanjian kerja yang melindungi hak pekerja, tapi juga melindungi hak pengusaha. Dalam arti kalau memang ada pekerja-pekerja yang tidak produktif, pekerja-pekerja yang tidak disiplin, pekerja-pekerja yang tidak perform, mereka punya hak untuk memberhentikan, gitu ya, memutuskan hubungan kerja, melakukan PHK. Tetapi tentunya ada aturannya di dalam pembayaran kompensasi. Ya, jadi jelas sekali khusus mengenai perjanjian kerja waktu tertentu itu betul-betul harus diperhatikan, ya. Diperhatikan hak-hak dan kewajiban pekerja, lalu hak-hak dan kewajiban pengusaha di dalam mengatur mereka. Ya, mengenai upah lembur juga diatur. Dulu di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003, lembur itu per hari maksimal 3 jam. Undang-Undang Cipta Kerja sekarang menambah 4 jam. Dulu seminggu sekarang per hari seminggu 18 jam, ya.
sekarang 18 jam maksudnya. Ya, jadi memang di banyak perubahan upah lembur. Kalau rasio hitungannya sama, tetap 1/173 dikali upah lembur per jam. Ya, ini kita harus pahami betul bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak memperbaharui hak-hak karyawan, ya. Belum bicara hal-hal yang lain mengenai hitungan pesangon, ya. Sekarang ada perhitungan maksimal pesangon itu 25 kali upah, ya. 6 dari asuransi, ya. Lalu 19 dari perusahaan. 6-nya ini maksudnya dari BPJS, dari pemerintah, ini untuk dialokasikan setiap orang yang di PHK, korban PHK, akan diberikan pelatihan-pelatihan untuk dia bisa survive dan bisa lebih dilengkapi skillnya bekerja di tempat lain, ya. Nanti kita bisa bahas lebih banyak. Ya, yang pasti kita bicara PKWT adalah perjanjian kerja yang harus kita pahami dan mulai ditandatangani sejak hari pertama kita kerja bagi pekerja, ya. Lalu apa itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT? Ya, PKWTT ini adalah para pekerja yang bekerja langsung menjadi pekerja tetap, saudara, ya. Itu tergantung pertimbangan dari pengusaha itu sendiri atau dari perusahaan. Ya, biasanya ini untuk pekerja-pekerja yang perusahaan begitu memerlukan skill orang ini atau tenaga keahlian dari orang ini. Ya, biasanya langsung perjanjian kerjanya waktu tidak tertentu. Ya, artinya tidak ada jangka waktu di situ untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, ya. Jadi bukan pekerjaan yang sifatnya sementara. PKWT juga pekerjaan yang sifatnya musiman, dalam arti untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat sementara sifatnya, saudara, ya. Misalnya 3 bulan, 1 tahun, gitu, ya. Itu PKWT. Ya, ini jadi kita pahami dulu PKWT karena PKWT adalah perjanjian kerja yang hampir secara umum menjadi dasar hubungan kerja bagi sebagian besar karyawan. Dan hampir seluruh perselisihan perburuhan itu muaranya dari perjanjian kerja PKWT ini, ya, saudara. Jadi perbedaan penafsiran, ternyata PKWT ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Jadi kebanyakan sengketa PHI itu, ya, perselisihan hubungan industrial itu asalnya dari perjanjian kerja waktu tertentu ini, ya. Jadi sedikit banyak kita sudah paham ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, dikonsultasikan, silakan tulis di komentar atau bisa juga langsung konsultasi via WhatsApp. Demikian kiranya dapat membantu kita semua. Salam.